Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore teman-teman Begonia Lovers dimanapun berada. Di video kali ini saya mau membagikan, men-sharing cara saya menyelamatkan atau merawat begonia yang tinggal bonggol ya teman-teman, seperti ini. Ini masih punya akar, cuman masih ada akar yang putih. Jadi masih ada harapan hidup. Cuman rata-rata akarnya sudah busuk ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, yang cara saya ya teman-teman, siapkan dulu potnya jangan lupa disterilkan, dicuci. Cuci tangan juga ya teman-teman, karena rata-rata virus sama bakteri itu ditularkan dari kita sendiri sebenarnya, dari tangan kita. Misalnya kita pegang tanaman lain yang mungkin terserang virus yang belum kelihatan, kemudian kita pegang ini dan dia terserang virus lagi, terserang jamur maksud saya. Langkah kedua teman-teman, bonggol yang tanaman begonia yang tinggal bonggol seperti ini, biasanya ini dia terserang cendawan atau jamur yang menyebabkan daunnya satu persatu rontok, sekalipun bonggolnya sudah besar ya teman-teman, seperti ini. Memang kalau jamur begonia ini sangat rentan. Kemudian setelah kita cabut ya teman-teman, karena dikhawatirkan media lamanya itu sudah terkontaminasi dengan jamur atau hama atau penyakit. Jadi kita menggunakan media tanam baru. Kita cabut teman-teman, kita cuci bersih ini bonggol ya. Cuci bersih, agak lama ya teman-temannya prosesnya untuk menghindari dia terserang jamur lagi. Atau mungkin ini yang beli online dan tidak sukses untuk melewati masa stresnya hingga dia rontok seperti ini. Kalau yang bonggolnya seperti ini masih bisa ditanam. Yang sudah tidak punya akar pun teman-teman, masih ada kemungkinan dia tumbuh ya teman-teman. Bagaimana caranya? Yaitu di langkah kedua, kita periksa bonggol ini apakah masih ada masih ada tanda-tanda kehidupan. Maksudnya masih ada peluang untuk hidup apa tidak. Bagaimana cara mengeceknya? Kita cek yang pertama, yang kedua ini kita cek akar yang batang yang busuk, bonggol yang busuk teman-teman. Karena kalau dia tinggal bonggol seperti ini, sudah pasti dia ada batang atau ada bonggol dan akar yang busuk, sehingga menyebabkan dia daunnya rontok semua alias botak dan tinggal bonggol. Jadi kita cek bonggolnya teman-teman, kita cari tahu apa bonggol ini masih bisa hidup apa tidak. Apalagi yang memang sudah tidak punya akar ya. Kalau ini kan sebenarnya sudah jelas sih masih bisa hidup karena masih ada akar yang berwarna putih. Untuk saya nggak punya sih yang tinggal bonggol doang yang sudah nggak punya akar. Misalnya ini sudah nggak punya akar, kita pun tetap harus bonggolnya. Bonggolnya masih ada merah seperti ini, itu berarti masih hidup teman-teman, masih ada tanda-tanda kehidupan. Nah kalau ini masih jelas ada tanda-tanda kehidupan karena masih merah, masih ada titik-titik akar, masih ada calon-calon tunas ini. Kalau ini mah sudah jelas ya. Kalau yang memang tinggal bonggol 100% tinggal bonggol nggak ada akarnya, kita harus potong sedikit seperti ini. Nah, ini masih merah, masih hidup. Kalau yang memang sudah kering, sudah hitam, tidak ada merah-merahnya begini, tidak ada titik-titik ini, titik-titik akar, berarti itu sudah memang tidak ada harapan teman-teman, tidak bisa diselamatkan. Langkah ketiga, kita keluarkan semua yang busuknya sampai ketemu yang benar-benar bersih. Seperti ini yang busuk-busuknya ini karena apa teman-teman? Karena dia menyebar. Akar-akarnya yang sudah busuk dikeluarkan tidak apa-apa, karena kan kita memang dari awal lagi tanam bonggol seperti ini nih kelihatannya ini udah kosong, ini busuk. Ini harus dipotong, dikeluarkan ya teman-teman, sampai ketemu yang merah. Kalau memang dia banyak tidak apa-apa bonggolnya jadi kecil daripada dia menyebar. Ini busuk semua di bonggolnya. Nah, ini yang bikin dia, ini yang menyebabkan dia rontok. Karena begonia ini kan dikembangkan dari bonggol dan bonggol, daun, biji dan batang. Jadi tinggal batangnya doang juga sebenarnya masih bisa selama dia tidak busuk. Nah, ini ya teman-teman, biasanya beli online terus terlalu sering siram dan volume siramnya terlalu banyak. Jangan lupa di steril juga pisau yang dipakai. Ini busuk parah ini. Nah, itu udah mulai kelihatan merahnya teman-teman.
tidak masalah ya jadi kecil. Daripada percuma juga kalau kita nggak potong, kita tanam, nggak akan selamat dia, akan menyebar busuknya. Nah, nih cek juga bagian bawahnya. Ini banyak banget yang busuk, ini yang bikin dia rontok. Kalau memang semuanya busuk berarti tidak bisa dirawat lagi teman-teman. Tinggal dibuang. Kalau busuk semua dia percuma juga kita tanam, pasti mati. Nah ini yang bikin dia rontok nih, busuk-busuknya ini nih. Kita belah saja bagi dua. Ini saya bagi dua ya teman-teman. Kemudian bekas potongannya ini, oh iya, siapkan juga antrakol ya teman-teman. Kita taruh fungisida. Ini biar mati semua jamurnya ini. Dan tidak boleh langsung ditanam. Tadi juga setelah dicuci bersih, saya diamkan, angin-anginkan sebentar sampai setengah kering. Ini semuanya pakai antrakol. Ini masih bisa ditanam, ditaruh antrakol. Nah, kita cek yang kedua. Kalau ini teman-teman ini masih sehat, ini nggak perlu dipotong karena tunasnya merah ya, jadi dia tidak ada yang busuk. Ini akarnya masih putih ini. Nah, ini bisa langsung ditanam. Kalau punya yang ini, bakterisida dan fungisida yang spray, yang langsung pakai, disemprot dulu. Aduh ini error. Disemprot teman-teman ya, bagian batang dan akarnya. Error ini tutupnya. Keluar deh. Ini mengandung bakterisida, fungisida, dan hormon pemacu akar teman-teman. Kalau punya root up yang seperti ini, ntar saya kasih gambarnya. Root up itu perangsang akar. Bisa. Setelah kita semprot yang ini teman-teman, kalau nggak punya nggak apa-apa. Diamkan juga sebentar, angin-anginkan sampai setengah kering. Kuncinya jangan langsung ditanam, karena kalau kita tanam pada saat dia becek, langsung mati itu. Nah, ini juga teman-teman nih. Nih, bisa dilihat kan ada tanda-tanda kehidupan nih. Ini calon-calon akar baru dan tunas baru. Ini masih ada tunasnya. Keluarkan yang hitam-hitamnya ini nih. Nah, cari bagian yang busuknya. Nah, tuh. Nih, dikeluarkan yang busuknya. Sampai ketemu yang bagian agak merah. Karena busuk batang ini menyebar teman-teman, menyebar ke dalam kalau tidak kita potong. Nah ini kalau ini nggak busuk tuh merah kan, ini juga buat memastikan kita potong tuh merah, berarti dia bagus. Nah bekas jamur tadi yang kita potong, taruh antrakol. Bekas lukanya juga kita taruh antrakol teman-teman. Nah, untuk akarnya semprot lagi yang ini. Kalau tidak punya juga bisa pakai air bawang merah. Air bawang merah juga air bawang merah dan bawang putih berfungsi untuk antivirus, anti jamur. Bawang putihnya anti jamur, bawang merahnya perangsang akar. Ini agak mampet. Nah, ini didiamkan ya teman-teman sampai setengah kering. Sambil menunggu, kita siapkan media tanamnya. Di sini sudah saya siapkan. Di sini saya menggunakan kokopit, campur sedikit tanah humus. Dan kenapa kokopit? Karena kita hanya akan menyiramnya sekali dan tidak disiram-siram lagi sampai seminggu ke depan teman-teman, sampai dia mulai ada tunas baru. Karena kalau dari pengalaman saya, untuk menumbuhkan tunas di tanaman begonia yang tinggal bonggol, dia lebih menyukai yang lembab kering. Lembab kering ini bahasa saya, maksudnya lembab kering, dia tidak basah sama sekali, hanya lembab sekedar kalau Anda pegang dia sudah agak sejuk teman-teman.
Karena kalau basah, bonggol ini sangat rentan dia busuk. Karena kan dia lagi lagi lemah ya, udah nggak punya daun dan akarnya lagi sakit. Jadi lembab kering teman-teman seperti ini. Nanti tinggal seminggu ke depan, ini ditaruh di tempat teduh kan, jadi dia nggak bakalan kering langsung kering kerontang. Jadi nggak bakalan dehidrasi bonggolnya. Disiapkan medianya. Ini saya campur andam bambu sedikit, kalau tidak punya tidak apa-apa. Kalau hanya punya tanah humus juga tidak apa-apa, atau punya kompos, punya kokopit, dicampur sekam fermentasi juga bisa. Sekam bakar juga, kalau punya sekam bakar doang bisa ya teman-teman. Nanti kalau sudah punya tunas, baru kita pindah ke media yang lebih kompleks, yang lebih bagus, atau ke andam bambu. Kalau yang punya cuma punya daun bambu sendiri, bisa teman-teman pakai daun bambu 100% tanam bonggol ini. Di tempat saya panas ya, jadi dia cepat kering nih, sekitar 10-15 menit. Kalau tempat Anda, atau diangin-anginkan ya biar cepat kering. Kalau tempat Anda lembab atau tidak panas, jadi dia lama kering, dibiarkan lama ya teman-teman. Pokoknya sampai dia agak kering, jangan basah, jangan ditanam dalam keadaan basah. Ini ditanam, akarnya agak mengambang seperti ini teman-teman, baru kita tambahkan media tanamnya. Hati-hati. Jadi bonggolnya di atas. Teman-teman, kunci pentingnya ya teman-teman, cara nanamnya ini ya, bonggolnya harus di atas seperti ini ya. Nanti seminggu ke depan jangan disiram-siram lagi, disiram, dan tipsnya disiram pakai spray aja kayak tadi saya contohkan, jangan disiram diguyur, nanti dia busuk. Dan yang ketiga, disimpan di tempat yang sangat teduh dan jangan yang rentan hama ya, jangan yang terlalu ada tanah, dekat tanah gitu teman-teman. Simpan kayak begitu di sudut yang benar-benar sangat teduh, jadi media tanamnya tidak terlalu cepat kering. Tapi dia lebih baik dia kekeringan sesaat daripada kita siram dan terlalu lembab, akan busuk teman-teman, tidak berhasil tumbuh tunasnya. Itu kalau dari pengalaman saya, dia lebih suka kering lembab daripada lembab yang terlalu lama dan lembab yang terlalu basah. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini saya simpan contohnya di tempat yang sangat teduh. Di sini, nih bisa di sini. Di antara tanaman-tanaman lainnya yang besar kan dia terlindung tuh. Teduh, ini nanti ditaruh tanaman lagi. Nah, seperti itu teman-teman cara saya. Nanti dia kalau sudah berumur sekitar sebulanan seperti ini. Memang dia belum sempurna ya daunnya. Belum sempurna. Tapi nanti kalau dirawat terus-menerus 2 bulan lah, ini sudah mulai tumbuh daun yang sempurna. Nih titik-titiknya itu nanti akan jadi tunas baru dan akar baru. Ini malah cenderung kering teman-teman seperti ini. Lebih suka yang seperti ini daripada yang basah, yang agak lembab basah teman-teman. Agak kering ini. Cuman sejuk kalau kita pegang kering tapi sejuk, sekedar sejuk, tidak sampai dia ada airnya. Tidak sampai lembab. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bisa membantu, semoga bisa paham untuk merawat begonia yang tinggal bonggol atau yang sudah nggak ada daunnya sama sekali, tetapi masih ada harapan hidup. Terima kasih. Salam satu hobi. Yeah.